Om Swastiastu Sobat Skenda, ketemu lagi dengan Vina di sini. Sudah lama banget nih kita nggak ketemu ya Sobat Skenda. Nih berbeda dari biasanya ya Sobat Skenda ya. Biasanya saya menjadi host sendiri, ya kan? Sekarang saya punya rekan baru, rekan terbaru ya. Fresh from the oven gitu. Asik, baru di download kan? Iya, kita kenalan dulu ke hostnya ya Sobat Skenda. Mungkin untuk Sobat Skenda yang siswa ataupun pegawai ataupun guru sudah mengenal beliau. Beliau ini adalah apa ya dibilang Regennya SMK 2. Iya. Regen lah. Ya, coba kenalan dulu dengan Selamat pagi Sobat Skenda. Pagi. Sudah nggak sabar ya kayaknya ya bintang tamu kita pada hari ini. Ayo, Pak Eka. Kan saya Eka, salah satu staf di Tata Usaha. Kali ini saya akan mencoba untuk memandu jalannya podcast bersama Bu Afina. Iya, betul. Nah, Sobat Skenda nih pasti udah lihat mukanya Pak Eka aja udah nggak sabar nih. Wah, nih pasti seru nih ya kan. Karena Pak Eka itu terkenal kocak, lucu gitu ya. Ada aja banyolannya gitu ya kalau bahasa Balinya. Oh, lucu ya? Kayaknya sih. Oh. Nah, sebelum kita berbincang-bincang nih Sobat Skenda, seperti yang Sobat Skenda di rumah lihat, ada bintang tamu yang sangat hits dan spektakuler. Waduh, suatu kehormatan ya kita bisa didatangi oleh beliau dan beliau berkenan untuk hadir pada pagi hari ini. Langsung aja kita kenalan dengan bintang tamu kita. Siapa? Ibu yang cantik di tengah-tengah. Iya. Halo, Sobat Skenda, benar? Sobat Skenda? Iya, ya? betul. Oke, rasanya Sobat Skenda udah pada tahu aja saya. Tapi mungkin nama nggak begitu familiar. Iya. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Bu Erma ya. Saya di Skenda itu sebagai analis SDM. Nah mungkin Sobat Skenda nggak begitu paham ya apa sih analis SDM. Kalau kita bawa ke hotel biasanya tuh analis SDM sama posisinya dengan personalia atau HRD. Nah, tahu HRD. Oke, seperti itulah kurang lebih. Jadi saya di sini sudah dari 2019. Wow, udah lama banget ya Sobat Skenda ya. Tapi kebetulan beliau baru berkesempatan untuk menjadi bintang tamu. Sebenarnya bukan baru berkesempatan sih Pak Eka. Kalau ngelewatin ruang ini sering. Iya, bukan baru berkesempatan. Kita aja nih yang nggak pernah syuting gitu. Wah, suatu kehormatan ya. Iya, betul. Ya ampun, akhirnya bisa berada di ruangan ini. Dan aku harus ngapain ini. Iya. Ini kan Pak Eka nih kan staf TU juga. Berarti bosnya gitu ya, Widi. Pemimpinnya adalah Bu Erma. Lebih ke rekan kerja. Rekan kerja lebih enak didengar daripada iya, bos bawahan. Betul gitu. sekali. Bosnya mungkin bos dalam konteks lain ya. Iya. Soalnya kalau bawahan tuh temennya atasan. Kalau bos? Kalau bos ya rekan. Rekannya bos gitu. Oh gitu ya, bisa. Boleh. Iya boleh, kan? betul. Karena kan beliau tuh Ibu ASDM, sekarang saya juga akan jadi Bapak ASBAK nanti. Oh, apa itu AS? Emang iya? Emang AS apa beneran ini? Iya. Bukan gercep sekali kan? Gimana saya nyari atasan begini ya? Oh gitu. Karena sama-sama di TU jadi kayak jokesnya tuh nyambung gitu ya. Iya. Saya aja yang kayak ketinggalan sendiri nih gitu. Saya sebenarnya nggak membutuhkan dia sendiri yang datang ke sini. Anjur-anjuran belabar katanya. Dan sebenarnya beliau juga masih ada hubungan saudara sih sama saya. Oh iya benar. Karena di awal saya ke sini itu ya beliau ini contoh pemimpin yang memang apa ya, kalau di ininya merakyat ya. Yes. Kalau biasanya kan kita yang menghadap, beliau yang datang nih. Oh ya? Saya nih, baru saya duduk di sofa TU ingat ya. Terus dia nanya, saudara siapa gitu. Oh berarti iya bisa. Konteks, ya. Oh bisa. Boleh. Ini menyambung nggak tadi sih? Kan puranya juga sama sakit kan? Iya. Ya, itu saudara. Iya. Belum apa-apa nih Sobat Skenda ya, udah muncul jokes-jokes yang agak saya bingung gitu sebagai generasi milenial gitu. Mungkin jokesnya Pak Eka ini cocoknya untuk generasi apa nih Pak? Gen Z. Generasi ini agak tua sedikit sih ya. Oh agak tua sedikit. Bermutu gitu. Bermuka tua. Oh kita kan bermuka muda nih semuanya. Saya muda loh ya. Iya saya ya kan? juga. Saya muda loh ya. Iya Bu. Muda semangat muda wajar. Kalau Pak Eka kan ini kalau katanya siapa tuh, katanya terlalu sering mambo gitu ya, rambutnya sampai kesini Ini katanya. sebenarnya efek terlalu sering ini
Keramas. Pakai conditioner sampai ke sini ya. Jadi buat sobat skenda yang nggak mau brewo, jangan sering-sering keramas gitu ya. Biarin aja rambutnya berminyak. Itu kalau agak panjangan dikit mirip banget sama ini cosplaynya dari Roma Irama ya. Oh iya, terlalu. Yanti, kau ada saja. Tidak Roma. Erma Yanti. Tidak Roma. Jarang sekali kita bisa temukan atasan sudah beliau ya. Iya. Kita bisa kedekatannya seperti ini tuh, bahkan kita belum sampai 2 tahun penuh di sini. Kedekatannya udah luar biasa. Karena saya baru ini jadi atasan. Sebelumnya kan bawahan terus. Jadi saya ketika ada atasan yang begini, oh ternyata yang begini saya suka. Jadi coba-coba seperti yang saya inginkan. Mudah-mudahan juga diinginkan banyak orang sih. Iya. Berarti berdasarkan pengalaman kemudian diterapkan ketika sudah menjadi atasan. Nah, mumpung membahas seperti itu, berarti Ibu sebelumnya pernah menjadi apa aja nih Bu? Sebelum jadi ASDM sekarang. Jelas menjadi manusia. Maksudnya jenjang karirnya saya, seperti apa? Berasal dari biji keguruan ya, entikan guru. Oh gitu. Berarti sebelum jadi SDM Ibu adalah seorang guru. Berarti Betul. ditanam dulu ya? Hah? Gimana? Ditanam dulu ya? Ditanam dulu. Biji. Iya, nanti dia melejit. Betul. Saya juga punya biji. Biji apa? Biji ya? Oh iya. Oke. Bisa. Agak-agak emang. Bisa. Guru apa Bu kalau boleh tahu Bu? Aduh. guru bahasa Inggris. Widih. Guru bahasa Inggris. Tapi jangan tanya bahasa Inggris, udah Ibu lama Erma itu. guru bahasa Inggris, Pak Eka juga bahasa Inggris. Kan. Bu, saya nggak akan nanya bahasa Inggris Bu, karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Untung ya. Bisa bahasa Inggris. Iya betul. Nah, kita mau apa nih Pak? Apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini Pak Eka? Ya tentu masih menyambut suasana Hari Pendidikan Nasional. Betul. Oh iya, Hardiknas ya. Ya, jadi buat sobat skenda nih yang belum tahu, kita hari ini syuting pada tanggal 3 Mei yang dimana kemarin 2 Mei kita bersama-sama merayakan Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Serangkaian acara perayaan ini ya. Betul. Hardiknas. Oke. Kemarin ngapain aja tuh? Kemarin ada upacara bendera seperti jelas. biasa, itu wajib. Pasti semua ada. Terus habis upacara Wah, kemarin meriah banget ya. Nah. Ada lomba ya. Lomba apa tuh? Cosplay. Betul. Oh iya. Pengarang. Jadi dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional, mumpung ada Ibu ASDM juga di sini, ya kan? Beliau ini seperti memonitor gitu ya, memonitor semua pegawai yang ada di SMK 2 ini. Nah, kita ingin membahas tentang bagaimana sih menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Iya. Pertanyaan. Ini baru beberapa menit aja nih kita ngobrolnya udah menyenangkan nih. Berarti kan kebayang sendiri bagaimana menyenangkannya di SMK 2 ini. Ini Nah. pertanyaannya keras ini loh. Iya. Susah Nah, sebelum dijawab itu ini. kita mau tanya dulu, Bu. Ya kan, ada berapa sih jumlah? Iya. Ya. Jumlah ASDM lagi. Jumlah pegawai dan guru dan pegawai. Iya, guru dan Kalau, pegawai. semuanya itu ada 127. 127. Iya, terdiri dari 89 tenaga pendidik dan kita ini di tenaga kependidikan itu ada 38. Oke, banyak banget ya, Bu ya. Rami. Pak Eka nggak dihitung dua, Bu? Lumayan. Nggak usah dihitung. Saya pengenap biasa. Udah tak bilang ini anyudan belaba. Oh, iya. Untung duduk. Jadi harusnya tadi berapa, Bu? 130? 127. 127 kurang 1 berarti, Bu. Kenapa? Kan satu aja udah lebar. Oh iya. Tapi kan sekarang udah banyak lagi, ada P3K seperti itu. Jadi mungkin ada penambahan lagi setiap tahun pasti ada perubahan karena ada yang pensiun, ada yang datang seperti Betul, berarti data ini adalah per hari ini. Iya. 3 Mei 2024. Oke. Mungkin Pak ada Eka. penambahan atau pengurangan. Iya. Apa saya yang dikurangi? Jangan dong. Nanti kalau Pak Eka yang dikurangi nanti kita kesepian lagi kan? Benar. Nggak ada yang Unik masalahnya. Iya, nggak ada yang melucu. Andek juga bisa ya. Iya, betul. Nah, Pak Eka, Hmm. menurut Pak Eka apakah sudah menyenangkan kita selama ini? Kita apa? Kita kan sebagai pegawai tenaga pendidik dan kependidikan. Ya, pendidik, tenaga kependidikan. Ya Seperti untuk itu. sementara ini ya masih enak sekali hubungannya. Iya. Kok sementara ini? Sementara ini ya karena saya berharap lebih baik lagi. Oh, betul. Pinter juga Pak Eka ya. Benar. Jangan menjebak saya. Oh iya. Padahal saya kayak ayo Iya. di ujung jurang.
Dan kalau boleh dibilang juga di SMK 2 ini dari 100 loh ya, itu 70%-nya itu kaum kaula muda. Wih, Nah, betul. jadi sisanya yang 30 itu ya sudah Senior. 50 up lah ya. Tapi bagusnya mereka itu bisa mengimbangi. Iya. Sehingga itu yang buat korelasinya tetap menyenangkan gitu. Betul, Karena mereka betul mau banget. mengikuti tren-tren zaman sekarang yang dulunya nggak tahu TikTok, ngikut yang anak muda ikutan. Oh, ternyata enak. Ternyata dia malah Jadi, kecanduan duluan. Itu jadi ikut berdendang jadinya gitu. Jadi Ngomongin ternyata- TikTok sekarang, TikTok juga bisa ya dipakai pembelajaran. Ya benar kan, betul. apa namanya, kurikulum Merdeka. belajar ya, belajar merdeka. Jadi segala hal bisa menjadi guru katanya, bisa Betul. menjadi pelajaran dan bisa menyenangkan. Itu sih yang paling betul. penting ya. Pak Eka, tahu nggak kenapa kita hari ini membahas tentang bagaimana membuat suasana pekerjaan gitu jadi menyenangkan? Tahu nggak kenapa? Tahu enggak? Enggak. Kok nggak, Pak Eka? Enggak dia. Makanya saya undang. Oh iya. Makanya saya undang kan. Maksudnya kenapa kita? Oh, ini kan hari pendidikan nih, kok malah membahas tema itu gitu? Tahu Ya, nggak jelas sih kenapa? karena tenaga pendidikan ini juga menjadi salah satu yang mensupport dari Kan kita ikut GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Betul. Jadi memang harus ke situ arahnya. Jadi harus menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan bagaimana bisa jadi rumah kedua? Betul. Iya kan? Dan kita membahas ini juga, ya kan? Kita harus tahu dulu nih kan, pegawainya, tenaga pendidiknya dan kependidikannya apakah happy nggak? Ya kan Oh, begitu. jelas, happy Karena lah. kalau tenaga pendidik dan kependidikan bekerja dengan happy, otomatis Benar. siswa akan terkena dampaknya, begitu ya, Benar Sobat banget. Skenda. Iya, Jadi iya. biar sedikit berbeda nih kan, biar tidak ujuk-ujuk kita hari pendidikan, kita mengundangnya siswa nih kan, kita undang aja langsung kan, yang Iya. mengurusi tentang pegawai dan pendidik dan kependidikannya. Wise Iya, deh. betul. Nah, Kalau di TU sendiri itu kan kebetulan ini di SMK 2 itu muda semua sih, dari ke-38 cuma 2 yang agak manula ya gitu. Yang umurnya 50-an tuh 2. Nah, sebentar lagi udah mau pensiun, tinggal 1 jadinya. Sisanya semua sebaya-baya saya. Ada beberapa yang di bawah saya dan beberapa di atas saya umurnya, cuman kan kita masih di grade yang sama, maksudnya frekuensinya masih Betul, sama, sehingga betul. mudah sekali untuk mencari titik bahagia itu dengan hal-hal yang kocak, yang konyol pun sudah bahagia. Yang penting ketawa lepas, udah bahagia gitu. Iya. Yang penting kan kita bisa buka hati, jangan menutup diri gitu. Misalnya dari 10, yang 7 ini cakadul gitu ya, barbar. Sisanya yang 30 pendiam ini masih akan ikut ini, terbawa, tertular gitu kan, karena virusnya itu ada 70%-nya gitu. Betul. Ya kan? nah itu kan Betul. kalau sebaya nih Bu. Nah, ngomongin dari 120 orang banyaknya itu kan banyak karakter. Betul banget. Berbeda-beda karakter. Kemudian bagaimana Pasti. agar bisa menghandle dari berbagai karakter orang itu agar bisa tetap kompak, Oke. tetap bersinergi. Nah, bagaimana Bu? Ini yang jawab yang ini atau siapa? Ibu dong. Oh, saya. Iya. Ya kan ibu kan narasumber, saya cuma narapidana. Oh, bukan narasumber dong. Apa sih namanya? Bintang tamu. Bintang Kejora. Kalau Pak Eka itu narapidana Bu. Kalau ibu bintang tamu, Cocok. saya binatang tamu. Cocok. Nah, kalau saya pribadi, pertama itu kita mesti dan harus ya melakukan pendekatan persuasif. Jadi apalagi kita menjadi warga baru di sekolah A gitu misalnya, yang paling pertama dilakukan adalah melakukan pendekatan. Betul. Kita coba deketi, jangan terlalu baru datang langsung barbar. Oh, jangan-jangan diomongin sesekolah ya kan. Pertama ya kita harus deketi dulu. Si A bagaimana sih karakternya, si B bagaimana. Jadi ini aja, pendengar aja dulu, pendengar. Dan jangan lupa untuk menerapkan apa 5S itu. Apa itu? S. Oh, berarti ini namanya. Waduh Bu, gimana nih Bu? 5S, wah, S kaput. Gimana nih Bu? Anak buahnya nggak tahu 5S nih. Ya. Waduh. Itu dulu yang pertama ya. Potong gaji, Bu, Sebagai potong. warga baru, kita harus menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi Santun. jangan sok-sok gitu baru datang ya. Betul. Habis itu kan, di welcome nih sama orang. Terus kita pendekatan nih, si A.
Nah itu ya, kita melakukan pendekatan persuasif. Nanti kalau udah ketemu, oh ini karakternya begini, dia diam-diam tapi kalau dia ngomong nyerocos. Oh si Anu nggak bisa disapa dia, tapi oke lah kalau kita kesusahan kita ditolong. Pokoknya homogen, banyak dari mana-mananya. Kemudian karakternya berbeda-beda itu. Bineka lah, tinggal nikah gitu. Ya luar biasa sekali. Dan Beragam kita juga merasakan ini Bu ya. Saya sebagai pegawai Ibu juga, Bu benar tahu juga, kita juga sering sekali diberikan konseling dengan beliau. Bahkan masalah-masalah pribadi kita masuk ke ruangan beliau. Masalah pribadi apa dulu nih? Bikin dak-dikduk ini. Artinya masalah apa yang masih bisa kita omongkan itu di awal itu, bahkan kita curhatnya tuh pura-pura gitu nih. Tapi emang bener ya, penting juga. Begini dalam hal biasanya mengambil keputusan, terus harus ngapain. Dia mungkin saya orang yang enak diajak bicara ya dia datang gitu, Bu. Kalau begini bagaimana nih? Nggak hanya urusan kerja sih, banyak hal yang bisa dibicarakan seperti itu. Jadi saya juga banyak tahu jadinya. Betul, karena terkadang masalah pribadi itu mempengaruhi kinerja. Cuman satu ini, banyak tahu tapi jangan sok tahu. Tiba-tiba nanti kita dikasih info apa-apa kepada orang bocor gitu. Itu kan juga nggak bagus ya. Betul. Ember kata Pak Eka ya. Gimana Pak? Breaking apa namanya? Friendship. Iya benar. Karena ketika Ibu bercerita ke Ibu berarti artinya dipercaya. Iya, benar. Gitu ya Sobat Skenda. Jadi walaupun banyak karakter tidak menjadi masalah asalkan kita bisa menghadapi dan paham karakter orang tersebut. Betul. Ini takut-takut besok-besok banyak yang datang nih curhat. Wah, bahaya nih, pagi udah datang. Iya. Karena tahu Bu Erma silent reader gitu. Iya. Kan bener nggak nih salah, nanti bahasa Inggris saya dikoreksi. Silent in the crowd. Silent rider, silent diam rider batalion ya. Nggak jelas. Silent rider. Rider nih. Maaf ya bapak-bapak. Oh ini mau nyinggung ini. Pak. Nih kita langsung kembali ke topik ya. Kembali ke topik ya Sobat Skenda. Ini mumpung ada Pak Eka dan Bu Erma di sini kan. Pak Eka ada nggak yang mau ditanyakan gitu ke Bu Erma? Ya kan, mumpung kesempatan nih kan. Yang banyak nanya. Ya nggak jadi lah Bu kalau gitu. Yang poin-poin aja, maksudnya yang pas lah ditayangkan gitu, live. Apa ya? Kira-kira kami yang ini belum P3K kapan rekomendasi ini? Waduh, kita hanya mengusulkan ya, yang menetapkan itu yang Maha Kuasa. Banyak-banyak doa. Betul. Kemarin udah tiba sakit. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, Pak. Betul, dengar. Betul. Gitu. Terima kasih Tuhan. Tanam pahala yang baik gitu. Saya mendoakan agar kita semua bisa segera diangkat. Kita kasih ucapan selamat dulu ini. Iya, happy birthday. Birthday sih. Udah diangkat jadi P3K. Berapa? P3K. Kita ucapkan selamat juga buat yang lain Bu ya. Yang sudah diangkat ke P3K. Selamat ya. Mau diangkat lagi. Kita kasih pertanyaan dulu. Balikin. Host. Kira-kira nanti kalau udah P3K udah ini bagaimana rasa udah ini perlu bagaimana nggak dibayar rasanya kan? Bu setelah diangkat menjadi P3K rasanya bagaimana, apakah ada rasa yang berbeda atau bagaimana gitu? Rasanya senang, bahagia, bersyukur yang paling pertama ya bersyukur. Terus ini kapan makan-makannya gitu? Nanti kita diskusikan dulu dengan teman-teman saya ya. Perlu dimakan pun perlu diskusi loh. Makan loh ya. Berupa brosur boleh? Hah? Maksudnya? Brosur, kupon mungkin gitu. kupon maksudnya mungkin ya. Kupon JMP lagi JFC. Kalau dia mah pelecehan kangkung udah cukup. Cukup lah. Nah kan dia bukanya mirip-mirip paket. Oh iya. Bukan mirip paket, mirip yang biasa ngetok tok paket. Udah dia paketnya. Tapi kurir JNT sekarang ganteng-ganteng. Ganteng bukan kayak ini. Ini cocoknya di paket. Kok jadi di roasting? Jadi hancurin saya di sini. Paket apa? Kaktus sih. Iya betul. Kaktus berbulu. Paket Agung.
Ada. Nah ini Sobat Skenda, sekalinya kita muncul dengan podcast yang baru langsung ambiar gitu ya. Tapi ngomongin makan-makan, beliau tuh memang sering juga traktir kita. Oh, balik lagi ke topik makan. Oh iya. Ya tolong yang enak ya. Siap. Selebrasi masalahnya gitu. Siap. Sebagai ucapan syukur. Nah, udah berapa tahun sih sebelum jadi P3K? Wah. Mengabdi di SMK 2? Nih Sobat Skenda, mungkin muka saya memang agak boros ya. Tapi saya masih muda. Mungkin di antara Bu Erma dan Pak Eka saya tuh junior jauh gitu ya. Alhamdulillah saya mengabdi hampir 2 tahun. Baru 2 tahun. Singkat ya kita mengabdi bertahun-tahun. Kemudian gaji masih 40.000. Oh Tuhan. Kemudian berkesempatan untuk ikut tes seleksi P3K. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Ya, kalau dulu kita tes bagi pakai saya. LJK ya, kura-kura gitu. Sekarang pakai tes apa? Iya, pakai tes komputer. Tetap jawab soal tapi sambil waktu habis. Pakainya Iya, waktu habis. Begini, jangan lulus biasa kalau tes begini. Gitu caranya. Itu ada mantra-mantra. Oh, ada mantranya. Iya. Jadi dulu Bu, minum. Dia nak panas. Iya. Jadi rezeki itu udah ada yang mengatur, Pak. Iya. Kebetulan panas apa dingin? Panas. Oh panas. Gini Sobat Skenda, mungkin Sobat Skenda apa yang lucu gitu ya? Apa yang lucu dari pembahasan ini? Ini tuh adalah gelas. Semua orang tahu bahwa ini gelas. Ini adalah penutup gelas. Itu adalah alas gelas. Ini tidak ada air. Tapi ada Bu. Jadi saya diundang untuk menjadi pura-pura. Jadi pura-pura bahasa Inggrisnya temple. Temple don't know. Jadi biar mereka tuh tidak bingung apa yang diketawain dari gelas-gelas ini ya, karena begitulah kenyataannya ya. Aduh, ini mah kalau kita teruskan nih bisa 3 jam mungkin ya podcast 1 minggu nyejer kayak di Besakih. Hah? Bisa 1 minggu sebuyutan. Nyerjer, oh ya. Nyerjer tuh apa? Nyerjer itu berseries gitu ya? Apa namanya? Kayak kalau durasi panjang dalam tahap-tahap gitu ya. Episode. Episode. Oke, Sobat Skenda, karena sudah dapat kode-kode dari kameramen kita yang di belakang sana. Ya. Jadi pembahasan kita untuk Hari Pendidikan sampai di sini dulu. Saya Afina pamit undur diri. Host baru. Saya Eka. Host magang. Mogang. Ini nih, Prakrin. Saya Ake Eka itu. Undur. Ake Eka akan undur diri dari hadapan Anda. Dan narasumber lagi nggak mau, karena Bu Erma nggak mau disebut narasumber. Bukan ya, bintang tamu, bintang kejora kita. Thank you Skenda. Undur diri, sampai ketemu di episode ya, biar nggak serius-serius aja kan ya. Betul. Ada episode di mana kita all out lah. Betul. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau yang menyakiti, karena ini semua hanya bercanda saja ya Sobat Skenda ya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Yang benar, yang serius-serius diambil, yang baik-baik diambil, yang tidak baik ditinggalkan. Dikasih dia. Oke Sobat Skenda, kita tutup dengan Parmesanti. Ya oke. Om Santi 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 Om.